Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis. Dan harapan saya semoga kalian adanya video ini, harapan saya semoga kalian cepat sembuh, cepat membaik. Semoga kalian bisa keluar dari lingkaran anxiety, semoga kalian bisa pulih kembali, hidup seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk season kali ini saya akan membahas tentang cara menuntaskan kecemasan dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis. Ya, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian paham. Kalau kalian paham tentunya akan menjadikan kemudahan kalian mengatasinya, tentunya kalian akan cepat pulih dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis. Memang penderita asam lambung hipertensi psikosomatis itu kadang ada rasanya nyaman alias nggak cemas, kadang tiba-tiba cemas lagi, tiba-tiba datang lagi sensasinya. Memang seperti itu teman-teman, pengalaman saya dulu juga seperti itu. Kecemasan itu kadang-kadang tiba-tiba datang, kadang-kadang itu sensasi juga muncul, sudah dirasa enakan tapi di kemudian jam atau di kemudian hari tiba-tiba nggak nyaman lagi, memunculkan kecemasan atau sensasi. Jadi kadang ya kayak gitu teman-teman, ya bergelombang ya, alias ya hilang timbul. Itu sering sekali, saya juga dulu seperti itu teman-teman. Lah kenapa kok kecemasan itu tetap ada? Karena bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis itu masih banyak sekali yang belum meyakini kalau sensasi itu tidak berbahaya, yang mengakibatkan kecemasan itu muncul atau meningkat. Lah, kecemasan muncul kan karena menganggap serius bahwa sensasi itu berbahaya, yang padahal sensasi itu benar-benar tidak berbahaya teman-teman. Terus ketika kalian itu ingatnya sama hal-hal yang negatif terus-menerus, tentu itu akan membuat mental kalian itu akan semakin menurun. Lah, kebanyakan penderita anxiety disorder itu sebenarnya itu belum siap M saja sih, ya kan? Hanya belum siap M saja, sehingga sehingga ketakutan itu tetap melekat, tetap ada di dalam pikiran sama perasaan. Coba kalau kalian itu mentalnya kuat lah ya, kalau kalian mentalnya itu diperbaiki atau dikuatkan kembali dengan cara aktivitas seperti olahraga, tentu kalian itu akan akan memiliki sedikit mental, akan memiliki mental ya untuk mengatasi kecemasan atau mengatasi ketakutan-ketakutan. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Pengalaman saya dulu, pasti penderita anxiety disorder juga pasti mengalami, kalian pasti mengalami. Dulu awal-awal saya kena teman-teman, itu seperti ada bayangan-bayangan hitam teman-teman. Apalagi kalau di saat mau tidur, itu sering sekali, cara bahasa Jawa itu kelentap gitu loh. Bayangan hitam itu sering sekali setiap saya mau tidur itu. Lah, ketika ada bayangan hitam, tentunya saya dulu itu pun takut sekali teman-teman. Pikirannya saya itu malaikat dan lain sebagainya. Lah, pasti kalian juga mengalami. Mau mandi pun ya sering, atau di saat sendirian pun itu sering melihat bayangan-bayangan hitam teman-teman. Kayak gitu. Lah, itu efeknya itu disebabkan karena apa teman? Orang namanya kena asam lambung hipertensi psikosomatis, sensasinya kan 1001 sensasi, tentunya kan banyak sekali kan teman-teman, mempengaruhi ke mata. Lah, mata tiba-tiba itu ada bayangan, itu disebabkan dari mata kita sendiri teman-teman. Aliran darah yang menuju ke mata kita itu tidak stabil, sehingga kita itu mensugestikan seakan-akan ada hal yang lewat, bayangan hitam yang lewat seperti itu. Nah, itu diakibatkan pikiran yang terlalu capek. Jadi kita selalu berpikir negatif, kita selalu berpikir tentang M terus-menerus, kemudian memicu ke mata, dari mata itu seakan-akan mensugestikan ada bayangan-bayangan hitam yang lewat kayak gitu. Saya dulu sering sekali seperti itu teman-teman. Juga sering sekali merasakan kecemasan di saat melihat
bayangan hitam itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Itu semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis itu ngalamin. Nah kalian, biar kalian itu benar-benar tuntas dari kecemasan, cobalah kalian itu bangkit untuk untuk melakukan olahraga di pagi hari. Kalau perlu kalian sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan sehingga kalian itu lupa terhadap sensasi. Kalau kalian lupa terhadap sensasi, tentunya kalian yang diingat itu adalah penyakit gitu. Memang awal susah, saya dulu pun juga seperti itu teman-teman. Saya juga susah dulu. Nah, karena saya selalu menyibukkan diri di aktivitas yang menyenangkan, yang sekiranya itu benar-benar aktivitas itu kita lupa terhadap sensasi, benar-benar kita itu teralihkan. Kalau seandainya kalian melakukan aktivitas kok masih tetap mengait-ngaitkan atau masih mengingat sensasi, juga masih selalu mengingat tentang berarti itu bukan aktivitas yang benar-benar kamu senangi. Ya, saya maklumi karena penderita anxiety disorder, melakukan aktivitas atau mencari aktivitas yang menyenangkan itu nggak ada di pikiran sama sekali, atau boro-boro mikirin aktivitas yang akan dikerjakan itu langka lah, itu jarang sekali. Saya maklumin itu, saya dulu juga seperti itu. Maka peran penting untuk kalian itu melakukan aktivitas, maka kalian carilah partner alias teman teman-teman. Untuk apa? Untuk mengajak, biar kalian itu tidak sendiri ketika melakukan aktivitas. Biar apa? Biar kalian itu nggak monoton, terus biar kalian nggak serius. Karena penderita anxiety disorder serius itu belum bisa teman-teman. Itu pengalaman saya. Saya dulu teman-teman, di saat saya kerja makareo istilah Jawanya, saya bukan fokus ke pekerjaan, tapi yang ada di pikiran saya itu perihal M sama penyakit kronis itu, yang padahal penderita anxiety disorder itu belum bisa diajak serius. Kalau kalian melakukan aktivitas tapi kalian itu melakukannya sendiri, itu pun yang ada kalian itu pikirannya pasti ngaco, pikirannya pasti negatif, pikirannya pasti nano. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Nah, biar kalian nggak mikirin hal-hal yang seperti itu, maka kalian carilah partner yang mau mengerti, yang mau tahu apa perasaan kalian, apa yang kalian alami. Itu ya pasti adalah teman kalian yang dia mau menemani di saat kalian sulit, di saat kalian terpuruk, pasti ada. Enggak semua orang itu akan meninggalkan, enggak semua orang pasti mengetahui lah gitu. Terus kalau kalian selalu aktivitas yang menyenangkan, tentu lama-kelamaan kalian akan lupa terhadap pikiran-pikiran yang negatif itu. Juga apa? Sesekali kalian itu mulai sekarang hidupkan kembali olahraga teman-teman. Olahraga itu sangat pengaruh sekali teman-teman. Di otot kita semakin membesar. Ketika otot kita membesar, tentunya aliran darah pun lancar. Ketika aliran darah lancar, maka efeknya ke pikiran, sehingga pikiran menjadi pikiran yang positif, pikiran yang jernih, pikiran nggak ngaco teman-teman. Nah, kita kan dalam kecemasan nih, orang yang dalam kecemasan tentunya aliran darah tidak lancar, juga otot-ototnya itu mengecil. Nah, dari otot mengecil itu yang mengakibatkan aliran darah tidak lancar, ketambahan kecemasan. Kecemasan itulah yang menjadikan darah itu tidak lancar teman-teman. Dan saya yakin kalian itu sudah melakukan berbagai cara, melakukan berbagai ikhtiar, tapi kenapa kecemasan kok belum saja hilang, belum saja jauh dari tubuh, ya kan, masih ada di pikiran, masih di perasaan. Kenapa kecemasan ini kok awet sekali? Karena teman-teman masih suka mengurung diri. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu sering sekali mengurung diri, menuruti ketakutan, yang padahal ketakutan itu harus dilawan untuk melatih mental, untuk mendobrak mental, biar mental itu memiliki mental yang baja, seperti mental baja itu, sehingga kita tidak selalu takut terhadap sensasi, tidak selalu memikirkan sensasi itu disama-samakan atau dilipat
dikaitkan dengan penyakit kronis, yang padahal itu bukan penyakit kronis teman-teman. Itu adalah bentuk respon tubuh alias psikosomatik, dan apapun sensasinya bagi penderita asam lambung GERD ANSI tipe psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman gitu. Kalian harus bersikap masa bodoh aja. Obat dari gangguan asam lambung GERD ANSI tipe psikosomatis itu dengan cara bodoh amat kita mengubah mindset, mengubah sugesti kita bahwa semua itu ya baik-baik saja, kita tidak kenapa-napa. Tentu itu akan mempengaruhi ke mood kita teman-teman. Kalau kita masih tetap menganggap sensasi itu tidak berbahaya, maka mood kita pun akan kacau, yang akhirnya memicu kecemasan meningkat, yang memicu ketakutan meningkat, yang padahal itu tidak perlu ditakutin. Mental kita saja yang benar-benar belum baik, ketambahan kita kena GERD. Lah biar kita nggak cemas berlebihan, maka sembuhkanlah GERD itu. Nah, sekarang masuk ke penyembuhan GERD biar cemas itu tidak awet, biar benar-benar tuntas kecemasan itu. Bagaimana cara menyembuhkan GERD itu? Kalian makan yang teratur aja, makanlah sesuai kebutuhan tubuh. Terus imbangi minum air hangat minimal 2 liter dalam 1 hari. Kalau kita kalkulasikan sesuai ukuran gelas, maka kurang lebih 8 gelas ya, 8 gelas. Kalau 1 hari itu minimal 2 liter, kalau kita kalkulasikan 8 gelas itu sangat mempengaruhi ke GERD, karena GERD itu kan gangguan pencernaan teman-teman. Jadi jangan heran lagi kalau kalian itu tiba-tiba BAB susah atau BAB berbusa ataupun diare, itu jangan kaget karena kita itu dalam gangguan pencernaan alias GERD itu. Ketika kalian merasakan seperti tiba-tiba dada panas, perut panas, itu ya jangan takut teman-teman, itu efek dari GERD. Pokoknya gangguan GERD itu sudah berbahaya teman-teman. Jangan cemas lagi, dan saya mensugesti agar kalian itu tenang gitu loh, agar kalian itu tidak meyakini bahwa GERD itu penyakit kronis. Bukan, itu bukan penyakit kronis, cuma itu gangguan. Memang seperti kayak berbahaya sekali, itu hanya serasa saja teman-teman. Ya cukup minum air hangat aja ketika kalian itu ada gangguan GERD gitu ya. Kalau sesuai pengalaman saya kan, saya asam lambung GERD ANSI psikosomatis teman-teman. Anxiety-nya saya itu disorder karena semua itu saya takutin dulu teman-teman. Semua itu aman teman-teman. Pokoknya ketika kalian itu ada sensasi di bagian perut sampai ke kerongkongan ya, sampai kecemasan pun, itu sesuai pengalaman saya, itu cara saya mengatasinya itu minum air hangat, kemudian saya olah nafas teman-teman gitu. Terus kemudian kalian harus imbangi dengan olahraga ya, berarti pola hidupnya ini sangat mempengaruhi sekali kesembuhan dari GERD. Orang yang kena anxiety psikosomatis, semua orang yang kena anxiety itu berawal dari GERD teman-teman. Pernah merasakan sensasi serasa kayak mau itu, tiba-tiba nafas tersedak, nafas berat kan, jantung berdebar-debar, itu dari GERD teman-teman, sehingga memicu namanya apa, kecemasan, juga ketakutan, juga serasa kayak mau itu. Itu dengan cara apa? Jalan-jalan pagi saja. Kalian harus konsisten, lebih efektif lagi. Kalau yang sudah terbiasa itu kurang lebih 1 jaman itu lebih baik teman-teman, karena mempengaruhi sekali agar pikiran nggak liar, agar pikiran itu nggak ngaco terus menerus. Juga akan mempengaruhi ke tubuh kita sehingga kita memiliki mental yang kuat, juga akan mengembalikan hormon serotonin, akan mengembalikan hormon endorfin, juga akan mengembalikan hormon serotonin itu ya, endorfin, serotonin sama dopamin, 3 itu teman-teman. Nah itu kemudian kalian harus lakukan secara konsisten. Setelah itu pun kalian harus jangan lupa melakukan berjemur teman-teman. Berjemur itu karena apa? Karena dari itu sangat mempengaruhi teman-teman. Manfaatnya dari jalan-jalan pagi dan berjemur, sesuai pengalaman saya itu akhirnya apa? Badan jadi enakan, badan jadi nggak lesu, badan nggak gampang lelahan, badan jadi enakan, mood kita stabil. Itu dengan cara lakukan jalan-jalan pagi atau berjemur. Kalau yang tidak bisa untuk jalan-jalan pagi, jangan khawatir, jangan bingung. Kalian bisa ganti dengan jalan-jalan sore. Sesuai pengalaman saya pun jalan-jalan sore. Pokoknya kecemasan, semua yang kena kecemasan
pikiran yang sering negatif, pikiran yang nano-nano, itu dengan cara sering-seringlah melakukan olahraga, teman-teman. Olahraga itu sangat mempengaruhi. Juga tidak hanya pikiran kita jadi jernih, tapi mempengaruhi ke tubuh kita, jadi tubuh kita jadi enakan, mood kita stabil, tubuh kita jadi sehat, teman-teman. Itu pokoknya sering-seringlah lakukan itu, jalan-jalan pagi dan berjemur. Nah, agar kalian tidak selalu pikiran yang ngaco, pikiran yang negatif, maka alangkah baiknya kalian hindari searching, teman-teman. Karena mempengaruhi sekali ketika kalian itu menanyakan soal sensasi kepada ChatGPT alias Google dan sebagainya. Tentu yang muncul itu adalah penyakit, teman-teman. Penyakit. Nah, ketika penyakit yang muncul, nanti akan mempengaruhi kepikiran kalian. Nanti kalian akan terngiang-ngiang, nanti kalian akan cemas dan takut. Nanti kalian akan tambah besar ketakutan itu. Biar kalian nggak takutnya tambah besar, sama kecemasan nggak tambah besar, maka alangkah baiknya hindari searching, teman-teman. Pokoknya apapun sensasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak berbahaya. Saya sudah pernah ngalamin, teman-teman. Dan tidak ada hubungannya sama penyakit kronis itu sensasi. Pokoknya apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Dan harapan saya agar kalian itu tersugesti, teman-teman, agar kalian itu tidak meyakini bahwa sensasi itu bahwa sensasi itu berbahaya. Saya mensugesti biar kalian tersugesti gitu loh. Dan sembuh ya dari gangguan asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis itu dengan cara bodoh amat, teman-teman. Juga yakin bahwa sensasi itu tidak berbahaya. Kalau kalian sudah bisa yakin, keyakinan itu bisa diraih, bisa diperoleh, ya kalian harus kembalikan dulu mental, juga sembuhkan dulu GERD-nya. Kalau GERD kalian sudah sembuh, ya tadi saya sudah sampaikan kan, juga kalian mentalnya sudah membaik atau stabil alias mental kalian itu kuat seperti baja, tentu kalian sudah sudah jarang sekali kedatangan kecemasan sama ketakutan gitu. Memang sensasi itu kadang-kadang datang tanpa ngabarin, teman-teman. Tiba-tiba sensasi itu tiba-tiba datang, kecemasan tiba-tiba datang, apalagi kalau sore. Ya memang seperti itu sifatnya. Kita lagi pikirin yang lain nih, nggak mikirin sensasi, padahal kan kok tiba-tiba kok cemas, kok tiba-tiba takut. Ketahuilah bahwa itu dari efek GERD, teman-teman, juga efek dari anxiety, namanya GERD anxiety itu. Biar kalian itu nggak tiba-tiba cemas, nggak tiba-tiba takut, kemudian sensasi itu benar-benar nggak ada, ya kalian harus satu yakini kalau sensasi itu tidak berbahaya, ya kan. Kemudian kalian sembuhkan GERD-nya, kemudian kalian sembuhkan anxiety-nya dengan cara apa? Yaitu di jalan-jalan pagi, terus sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang benar-benar merubah mood kalian itu menjadi lebih baik, teman-teman. Gitu. Terus yang paling utama sebenarnya pola pikir, teman-teman. Iya, yang paling utama itu pola pikir, karena pola pikir itu sangat mempengaruhi kesembuhan, teman-teman. Ya, semua orang yang kena penyakit itu dari pola pikir. Semua orang yang kena penyakit itu dari pola pikir semuanya, teman-teman. Pola pikir yang bersih, pola pikir yang jernih, pola pikir yang positif, tentu itu akan mempengaruhi ke jiwa juga ke fisik. Tapi kalau pola pikir kita itu tidak baik, alias sering ngaco, ya kan, sering nano-nano, ya kan, masih selalu mengat-ngatkan, tentu mood kita semakin nggak baik, mental kita semakin turun, fisik pun akan terpengaruhi, yang ada sensasi bermunculan gitu, teman-teman. Pokoknya itulah, biar kalian pikirannya nggak stuck memikirkan negatif terus-menerus. Hindari searching, hindari mengurung diri, juga hindari melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu negatif, teman-teman. Pokoknya sering-seringlah melakukan aktivitas yang positif saja. Itu cara saya menuntaskan kecemasan, teman-teman. Ketika kita fokus, ya stuck melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang benar-benar di mood kita itu nyaman, tentu kita itu akan lupa sih terhadap sensasi. Tentu kita tidak selalu mengikuti kecemasan. Walaupun ada sensasi pun sudah bersikap masa bodoh amat, kemarin juga merasakan seperti ini gitu. Kalian yang masih tetap
meragukan, saya tanya ke kalian, mau sampai kapan kalian akan hidup seperti itu terus? Mau sampai kapan kalian itu akan hidup dalam kecemasan? Sudah sering sekali saya sampaikan, sudah banyak dokter yang menyampaikan bahwa apapun sensasinya bagi penderita asam lambung gardans tipe psikosomatis itu tidak berbahaya. Bagaimana cara mengatasi bagaimana cara meyakinkan kalian kalau kalian itu tetap belum yakin, padahal sudah banyak yang menyampaikan dari dokter-dokter kan. Banyak loh dokter yang ikut berkecimpung membahas asam lambung gardans tipe psikosomatis. Saya sudah sering saya sampaikan kan, saya sering menyampaikan. Saya juga bisa sembuh. Udah ketika kok perut panas, perut beka, nafas berat, kena serangan panik, dan berdebar-debar, sesuai pengalaman saya solusinya itu minum air hangat, olah nafas. Terus ingat, oh iya ini tidak berbahaya kok, kemarin juga merasakan seperti ini kok, kemarin juga merasakan kayak mau pingsan kok, kemarin juga merasakan keliengan kok, kemarin juga merasakan kayak mau roboh kok, nyatanya kemarin ya tidak. Kayak gitu teman-teman, harus ingat itu. Dan sifatnya sensasi sebenarnya itu hanya numpang lewat saja teman-teman. Kalian sering kan kedatangan sensasi seperti cekat-celekit, kedutan kan. Kalau kita diamkan, paling lama-lamanya beberapa detik doang, itu hilang dengan sendirinya. Itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Dan itu nggak perlu dicemasin, aman kalau kalian diamkan saja, alias kalian itu berdamai dengan sensasi, alias Allah kemarin juga cara damainya ini teman. Allah kemarin juga merasakan seperti ini kok. Ini kan cuma numpang lewat saja. Ini kan cuma numpang lewat saja, nggak bahaya. Nah, ketika seperti itu, tentu kalian akan bisa menerima sensasi. Tentu kalian sudah bisa berdamai dengan sensasi. Ketika kalian sudah berdamai dengan sensasi, tentunya sensasi itu akan tidak selalu menyerang kalian. Terus yang menjadi kalian kacau itu semua di pola pikir, bukan soal sensasi teman-teman. Sensasi itu sebenarnya cuma numpang lewat saja, tapi pikiran kalian yang menganggap serius. Lah, biar kalian nggak terbawa menganggap bahwa sensasi tidak berbahaya, sensasi itu tidak berbahaya, maka kalian ya harus alihkan, alah ini pola pikir lama, ini pola pikir lama, ini tidak berbahaya kok. Lah, kalian harus seperti itu. Kalian harus mengembalikan diri kalian yang dulu. Jangan apa-apa sekarang itu dipikir. Ketika kalian pengen makan apalah, makan yang menjadi kebutuhan kalian atau menjadi kesukaan kalian, sekarang makan aja nggak apa-apa, nggak perlu banyak mantang. Kalau kalian masih tetap memantang makanan, masih kebanyakan mantang makanan, nanti ujung-ujungnya kalian jadi fobia makanan teman-teman. Ketika kalian sudah pulih ya, alias sensasi sudah tidak muncul, terus kalian sudah agak enakan, ketika kalian mau makan akhirnya kembali lagi apa-apa dipikir lagi. Dan makanya sekarang jangan memantang makanan. Nyatanya pun kalian memantang makanan, sensasinya tetap masih muncul kan teman-teman, sensasinya tetap masih ada kan. Lah, daripada kalian capek-capek nanti ujung-ujungnya kalian makan itu bosan kan, makan itu terus, yang mending nggak usah mantang. Yang penting itu kalian memantang makanan yang sifatnya pedas dan bersantan saja gitu. Sebelum makan hindari was-was, sebelum makan hindari takut, khawatir, cemas, itu hindari. Makan aja sedikit-sedikit terlebih dahulu untuk adaptasi gitu. Kalian kalau tetap masih memantang makanan ya nanti ujung-ujungnya kalian fobia makanan. Dah, makanya sekarang biar kalian itu cemasnya itu hilang, benar-benar tuntas dari kecemasan, dalam kecemasan dan ketakutan, maka kalian harus lakukan aktivitas yang menyenangkan. Perbanyak olahraga teman-teman, pokoknya perbanyakin olahraga saja, nanti benar-benar tuntas kecemasan itu. Ketika kalian banyakin olahraga, terserah kalian mau nge-gym nggak apa-apa, kalian olahraga apapun. Kalau gampang capek alias gampang ngos-ngosan, gampang lelah, itu wajar teman-teman. Karena energinya terkuras pola pikir. Biar kalian nggak gampang capek, nggak gampang lelah, yaitu jangan ikutin pikiran-pikiran yang negatif itu.
Dan jangan apa-apa dipikir teman-teman. Jangan selalu dikait-kaitkan sama penyakit kronis. Jangan selalu beranggapan jangan-jangan gitu ya. Banyak penderita anxiety disorder itu selalu beranggapan jangan-jangan. Ada sensasi keliengan, jerat-jerit di kepala, aduh jangan-jangan stroke nih, jangan-jangan kanker nih, dan lain sebagainya. Jantung berdebar-debar, kebanyakan penderita anxiety disorder, aduh jangan-jangan jantung nih. Kemudian nafas berat, aduh jangan-jangan paru-paru nih. Kemudian mata buram, padahal nyata dan tidak nyata, aduh jangan-jangan kanker mata nih, atau katarak nih, dan sebagainya. Itulah kebanyakan penderita anxiety disorder yang selalu dihubungkan sama penyakit kronis, yang selalu dihubungkan sama penyakit berat, dan ujung-ujungnya dihubungkan sama M, padahal itu nggak ada hubungannya gitu. Terus jangan selalu menyamakan sensasi sama yang lainnya teman-teman. Semua orang yang kena asam lambung karena anxiety psikosomatis pasti ngalamin. Itu pasti ngalamin, kalian nggak usah repot-repot membuang energi, membuang waktu, kebanyakan menyamakan gitu. Ya memang kalau kalian denger ya, berdialog sama teman sesama penderita asam lambung, ya saya maklumi kalian pasti senang, kalian pasti nyaman, tapi itu sesaat teman-teman. Makanya kalian itu jangan sering menyamakan. Dah sekarang perlakukan diri kalian seperti orang sehat saja. Kalian itu hanya di gangguan psikis saja. Kalian hanya di gangguan mental saja teman-teman. Gangguan pencernaan, berawal dari gangguan pencernaan. Tapi perlu kalian ketahui pencernaan kalian itu terganggu karena pola pikir. Karena kesetresan kalian yang dulu tidak terkendalikan gitu. Terus kemudian kalian jangan pernah hidup dalam pola pikir kalian. Pikiran yang saat ini ada di otak kalian itu adalah permainan anxiety. Semua itu tidak berbahaya. Pokoknya enjoy saja. Saya bisa sembuh dan saya yakin kalian pasti bisa sembuh. Pokoknya kembalikan diri kalian yang dulu. Di mana diri kalian yang dulu teman-teman? Yang apa-apa nggak dipikir, yang apa-apa nggak selalu mikir takut inilah, takut pingsan lah, takut ini. Di mana diri kalian yang dulu? Walaupun sering sekali merasakan serasa kayak mau pingsan, nyatanya sebenarnya pun tidak pingsan teman-teman. Itu aman gitu. Pokoknya penderita anxiety disorder itu selalu pikirannya itu takut liengan, takut pingsan, takut jatuh, yang padahal itu tidak terjadi. Saya pun dulu juga seperti itu. Setelah saya meyakini, saya mempelajari, oh ya nyatanya tidak pingsan, nyatanya tidak roboh, nyatanya tidak jatuh kok. Oh berarti ini tidak terjadi. Oh berarti ini aman, hanya serasa saja. Memang awalnya saya pun takut tentang sensasi itu teman-teman. Saya pun takut, saya cemas. Saya pun, wah pikirannya udah ngacau sekali. Banyak kan penderita anxiety disorder kan ketika pingsan nanti gimana ya, ada yang nolongin nggak ya? Kalau sendirian pun mikir, nanti kalau M gimana ya, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang tahu. Kalau pergi pun pasti tidak ketinggalan sama jaket, sama kayu putih, sama balsem atau fresh care. Itu kebanyakan penderita anxiety disorder. Itulah rebiak alias ribet banget penderita anxiety disorder. Saya pun dulu pernah ngalamin seperti itu teman-teman. Pokoknya kalian itu sering-seringlah melakukan jalan-jalan pagi atau olahraga yang lainnya teman-teman. Biar kalian nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Ya kurangilah pikiran-pikiran yang ngaco itu dengan cara tangkap, kemudian anggap bahwa pola pikir yang muncul itu adalah pola pikir lama dan itu tidak terjadi. Biar kalian itu nggak sering capek, nggak gampang capek, nggak gampang ngos-ngosan. Banyakin olahraga saja, itu sangat bermanfaat untuk menuntaskan kecemasan dan ketakutan. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Tetap semangat, bangkit, keluar dari gangguan anxiety disorder. Semua apa sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.